baptisan itu masuk ke dalam air, bukan ditetesin air, bukan juga disemprot dengan air, atau bukan dituang dengan air. Ya. Jadi orang yang mengganti upacara ini itu sama dengan perbuatan Kain. Iya, baik, saya kali ini akan membahas mengenai topik baptisan. Ini adalah topik yang memang menjadi perdebatan sepanjang masa begitu ya. Dikarenakan apa? Sebetulnya dikarenakan karena pengulasannya itu tidak ilmiah. Maksud kita tidak ilmiah itu adalah risetnya itu metodologi digunakan tidak lazim atau tidak umum gitu ya. Sehingga kesimpulannya itu tidak valid atau tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saat ini saya akan membahas itu secara ilmiah, artinya memakai metodologi umum yang dipakai orang untuk melakukan sebuah riset begitu ya. Nah, baptisan, kalau kita lihat latar belakang kenapa muncul baptisan. Nah, itu dulu ya. Apa latar belakang munculnya baptisan? Ya, supaya nanti berikutnya itu menjadi jelas. Jadi baptisan itu adalah sebuah upacara baru yang muncul pada zaman Yohanes begitu. Nah, ini dilatar belakangi oleh yang pertama, digenapinya janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam bahwa nanti juru selamat akan datang, dia akan mati dan terhukum di alam maut, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit. Jadi sebenarnya dilatar belakangi oleh tergenapinya janji Tuhan kepada Adam dan keturunannya ya, bahwa juru selamat nanti akan datang untuk mengorbankan dirinya, menerima hukuman, menggantikan manusia dihukumkan. Itu yang melatar belakangi sehingga itu muncul baptisan. Nah, mengapa muncul pada zaman Yohanes? Karena pada zaman Yohanes itulah janji itu digenapi. Jadi Yesus Kristus Sang Penggenap dan juga Yohanes itu sebetulnya satu paket. Makanya dikatakan dia Yohanes Pembaptis. Kenapa dikatakan Yohanes Pembaptis? Karena dialah pertama nabi yang melakukan pembaptisan kepada manusia. Ya, pembaptisan itu adalah sebuah upacara baru, seperti katakan tadi, baru dilakukan pada zaman itu. Sebelumnya, pada zaman Adam, Nuh, Abraham, Musa, upacara pembaptisan belum pernah dilakukan. Ya, belum pernah dilakukan. Nah, jadi munculnya pada zaman itu karena Yesus yang menjadi penggenap itu telah datang. Nah, itu dia ya, yang kedua. Yang ketiga, supaya kita bisa menemukan jawaban yang benar mengenai baptisan ini, siapa yang boleh dibaptis, maka kita bertanya syarat daripada seseorang dibaptis. Kan begitu ya. Syarat seseorang dibaptis. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 11, saya bacakan untuk kita. Yohanes bilang begini, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Gitu ya. Nah, aku membaptis kamu dengan air, sebenarnya bukan kata dengan air, dalam bahasa aslinya itu bukan dengan air, tetapi itu di dalam air ya, di dalam air. Jadi dia bukan datif tapi dia lokatif, menunjukkan sebuah lokasi di dalam air. Jadi Yohanes membaptis di dalam air itu sebagai tanda pertobatan. Ya, jadi syarat seseorang dibaptis itu yang pertama, orang itu sudah bertobat. Itu yang paling mendasar gitu ya. Itu yang kita dapatkan dalam Matius pasal 3. Yang kedua, syarat seseorang dibaptis itu kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 8, saya coba akan bacakan kepada Anda narasinya begitu ya, mulai dari ayat 34, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 34 hingga ayat yang ke-37 ya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara
dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Nah, jadi kita bisa melihat bahwa syarat seseorang dibaptis itu menurut Alkitab itu ada dua. Yang pertama, dia sudah bertobat. Yang kedua, dia sudah percaya dengan segenap hatinya. Ya, jadi kalau ada orang misalnya dia dibaptis tapi dia belum bertobat dan percaya, tentu tidak boleh. Ya, itu yang Alkitab beritahukan kepada kita, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, supaya kita mengerti baptisan ini dengan benar, yang berikutnya, yang keempat yang harus kita ketahui adalah apa sih sebetulnya hubungan baptisan ini dengan perjanjian lama. Mengapa saya katakan hubungan perjanjian lama dengan baptisan ini ada? Karena di dalam perjanjian lama kita tidak menemukan ada pembaptisan terhadap orang percaya. Kita tidak temukan itu, begitu ya. Tentu upacara ini pasti ada hubungannya dengan perjanjian lama. Karena tidak mungkin ada upacara kerohanian yang muncul berikutnya kalau itu tidak ada hubungannya. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya sebetulnya, begitu? Ya, apa hubungan hubungan baptisan perjanjian lama? Hubungannya adalah bahwa baptisan itu menggantikan upacara penyembelihan hewan korban. Ya. Jadi baptisan itu adalah upacara kerohanian yang menggantikan upacara penyembelihan hewan korban. Jadi dalam perjanjian lama kalau kita baca, mulai dari Adam, itu mereka menyembelih hewan korban di atas mezbah. Ya, menyembelih hewan korban di atas mezbah. Oke? Nah, penyembelihan hewan korban itu sebetulnya adalah gambaran daripada penyembelihan sang juru selamat yang akan datang. Jadi mereka mengambil seekor domba, menaruh domba itu di atas mezbah. Ya, lalu domba itu disembelih. Jadi persis seperti domba itu ditikam mencurahkan darahnya di atas mezbah, begitulah nanti terjadi kepada juru selamat yang akan datang. Jadi begitu juru selamat datang, maka penyembelihan hewan korban pun dihentikan. Jadi untuk mengingat juru selamat yang telah datang, telah mati, dikubur dan bangkit, maka muncullah baptisan. Jadi sekali lagi baptisan itu adalah upacara kerohanian untuk menggantikan upacara penyembelihan hewan korban. Dua-duanya adalah upacara yang berhubungan dengan Kristus. Sekali lagi, penyembelihan hewan korban dalam perjanjian lama adalah gambaran daripada pengorbanan juru selamat yang akan datang, begitu. Nah, sementara baptisan itu adalah upacara yang menggambarkan bahwa juru selamat telah dikorbankan. Dia telah mati, dia telah turun ke dalam dunia orang mati menerima hukuman, dan dia telah bangkit pada hari ketiga. Jadi untuk mengingat ini, maka Tuhan buat sebuah upacara, yaitu baptisan. Itulah sebabnya baptisan itu harus menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Makanya cara pembaptisan itu adalah masuk ke dalam air. Ya, kalau kita baca misalnya Kisah Para Rasul pasal 8 tadi, kita lanjut pada ayat yang ke-38 dan 39, sebetulnya secara tidak langsung, bahkan secara eksplisit di situ dinyatakan bahwa baptisan itu tidak dipercik begitu, atau dituang air, sama sekali tidak. Tetapi masuk ke dalam air. Coba kita lihat dalam ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 38 dan 39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, dari pernyataan itu kita bisa melihat bahwa jelas baptisan itu masuk ke dalam air, bukan ditetesin air, bukan juga disemprot dengan air, atau bukan dituang dengan air. Ya. Jadi orang yang mengganti upacara ini
itu sama dengan perbuatan Kain. Tuhan perintahkan Habel ya dan keturunannya untuk menyembelih hewan korban, karena itu adalah upacara yang menggambarkan pengorbanan juru selamat. Pepaya, pisang, apel itu tidak menggambarkan pengorbanan juru selamat. Kenapa harus domba? Karena itu domba itu menggambarkan pengorbanan juru selamat. Ya harus tercurah darahnya. Jadi hari ini kalau ada orang melakukan pembaptisan yang tidak menggambarkan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus, itu sama dengan Kain. Dan itu bukan perkara sepele begitu. Itu perkara berat begitu. Menggantikan sesuatu hal yang begitu prinsip, yang memiliki makna teologis yang sangat tinggi, diganti dengan sesuatu hal yang tidak berguna. Itu sama dengan itu penghinaan sebetulnya. Ya, itu sama sekali lagi, sama itu dengan penghinaan. Itu mengaburkan makna kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Anda bayangkan kalau ditesin kepala seseorang dengan air, itu menggambarkan apa? Karena semua upacara-upacara dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu semua hubungannya ada dengan Kristus. Tidak ada yang tidak berhubungan dengan Kristus. Apapun itu. Kenapa? Karena sentralnya adalah Kristus. Ya. Nah, jadi harus dimengerti Bapak Ibu, apa hubungan perjanjian lama dengan baptisan. Hubungannya adalah itu menggantikan upacara penyembelihan hewan korban dalam perjanjian lama itu. Nah, lalu apa hubungan baptisan dengan Kristus? Nah, ini juga menarik. Kalau tadi itu bicara apa sih hubungan baptisan dengan perjanjian lama? Lalu apa hubungan baptisan dengan Kristus? Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena kita baca dalam Matius pasal 3 ya, ayat yang ke-13 sampai ayat seterusnya, Yesus dibaptis oleh Yohanes loh. Kalau tadi kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 11, Yohanes bilang begini, aku membaptis kamu di dalam air sebagai tanda pertobatan. Nah, berikutnya kita melihat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Lah, apakah Yesus dibaptis ini sebagai tanda pertobatannya? Jelas tidak begitu. Ya, karena orang berpikir atau bertanya, ya kalau begitu Yesus dibaptis untuk apa begitu? Ya, Yesus dibaptis untuk apa begitu? Nah, coba kita bacakan Saudara ya di dalam Matius pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Saya bacakan ya. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ya. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi Yesus dibaptis sebetulnya adalah tujuannya untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa begitu? Apa harus digenapi? Yang digenapinya adalah dia harus mati, dia harus dihukum di alam maut, dan dia akan bangkit. Jadi untuk menggenapi itu, menggenapi pengorbanannya, menggantikan manusia dihukumkan. Jadi hubungan baptisan dengan Kristus itu adalah itu berhubungan dengan yang namanya kematiannya. Ya, kematiannya dan kebangkitannya. Ya. Jadi kalau misalnya tanpa kematiannya, maka kita tidak mungkin tertebus. Oke? Karena dia harus mati menggantikan kita dihukumkan. Tanpa kebangkitannya, maka pengharapan kita akan hidup yang akan datang itu menjadi sia-sia. Jadi kematian dan kebangkitannya itu adalah satu paket yang harus ia terima. Nah, ini bisa kita dapatkan di dalam Roma. Saya bacakan kepada kita semua Roma pasal yang ke-6. Ya, Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Seperti ini bunyinya. "Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu sebetulnya hubungan yang lekat antara baptisan dengan Kristus. Ya, bahwa baptisan itu menggambarkan kematian, penguburan dan kebangkitannya. Itulah sebabnya murid-muridnya diperintahkan supaya mereka pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, lalu membaptis dalam namanya. Jadi baptisan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kalau ada orang berkata baptisan tidak penting, nah itu keliru. Ya, itu keliru. Yaitu adalah upacara yang sangat penting karena itu menggambarkan sesuatu hal yang sangat penting. Itu dia ya. Jadi yang kelima, hubungan baptisan dengan Yesus ya. Jadi sudah jelas hubungannya adalah menggambarkan kematian, penguburan dan kebangkitannya. Oke. Nah, makna baptisan. Nah, yang keenam itu adalah makna baptisan. Makna baptisan tadi sudah saya bacakan tadi. Maknanya adalah, atau arti daripada baptisan itu, ya makna rohaninya menggambarkan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya baptisan itu sangat penting dan harus dilakukan oleh orang yang sudah bertobat dan percaya. Ya, harus dilakukan atau diterima oleh orang yang sudah bertobat dan percaya. Dan baptisan itu tidak boleh didorong-dorong, misalnya begitu ya. Ayo baptis dong, baptis dong. Enggak. Seseorang itu dibaptis haruslah berdasarkan keinginan dirinya sendiri, begitu ya. Itu dia. Yang ketujuh, lalu kira-kira siapakah yang berwenang melakukan pembaptisan, begitu ya? Siapa yang berwenang melakukan pembaptisan, begitu? Nah, jadi seseorang yang sudah bertobat dan percaya, maka ia harus dibaptis. Di mana begitu? Tentu di hadapan jemaat yang sudah bertobat dan percaya juga. Kalau seseorang itu misalnya dibaptis di dalam gereja yang salah, ya tidak ada maknanya begitu. Jadi seseorang itu sebetulnya harus dibaptis di dalam gereja yang ajarannya Alkitabiah, tentu oleh seorang gembala yang sudah dibaptis dengan benar dan juga mengerti yang namanya baptisan itu. Nah, lalu muncul pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana dengan mereka yang katanya sejak kecil sudah dibaptis? Ya, katanya begitu. Nah, yang dilakukan kepada anak-anak itu sebetulnya tidaklah merupakan sebuah upacara baptisan, begitu ya. Di dalam dunia kekristenan ada kelompok yang namanya kelompok gereja, ya, Ortodoks Timur, ya, itu gereja mereka. Anak-anak itu mereka baptis dengan cara selam. Ya, mereka masukkan anak-anak itu, lalu mereka klaim itu adalah sebuah upacara pembaptisan dengan tujuan menjadikan anak itu menjadi warga kerajaan sorga. Nah, jadi kalau kita lihat tadi mengenai syarat seseorang dibaptis, yaitu dia sudah bertobat dan dia sudah percaya, maka membaptis seorang anak itu yang belum bisa bertobat dan percaya, tentu itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, gitu ya. Kenapa? Karena tuntutan daripada seseorang dibaptis itu harus sudah bertobat dan sudah percaya. Jadi kalau misalnya belum bisa bertobat dan percaya, maka persyaratan itu melarang anak-anak dibaptis. Ya, melarang anak-anak dibaptis. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana dengan orang yang dibaptis dengan cara yang salah? Bisa diulang tidak baptisan itu? Bukankah misalnya kalau dia dibaptis kembali itu dianggap suatu bentuk kemurtadan? Sama sekali tidak. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Ini menarik begitu ya. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 5. Ya. Dikatakan begini. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus."
Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus membaptis orang yang pernah dibaptis oleh Yohanes begitu. Apakah Yohanes salah? Tidak. Apakah Paulus salah? Tidak. Lalu siapa yang salah begitu? Yang salah adalah 12 murid yang ada di Efesus itu. Ya. Di mana mereka dibaptis tanpa mereka mengerti. Hari ini banyak terjadi seperti itu. Dibaptis dengan cara yang benar, masuk dalam air, tapi tanpa pengertian. Nah itulah sebabnya saat ini saya mau jelaskan kepada kita pembaptisan yang benar itu seperti apa. Jadi kita harus mengerti dulu begitu. Apa latar belakang sehingga munculnya baptisan begitu kan. Kenapa baptisan itu muncul pada zaman Yohanes? Loh, apa syaratnya seorang dibaptis? Apa hubungan baptisan dengan perjanjian lama? Apa hubungan baptisan dengan Kristus? Ya, siapa yang berhak atau siapa yang berwenang untuk melakukan pembaptisan terhadap orang yang sudah bertobat dan percaya? Itu harus terulas dengan baik. Ya, jadi kita lihat tadi bahwa orang yang dibaptis oleh Yohanes itu dibaptis ulang oleh Paulus. Kenapa? Karena ternyata orang yang dibaptis oleh Yohanes itu mereka dibaptis tanpa pengertian. Kenapa bisa begitu? Saat itu kalau kita baca narasinya di dalam Matius pasal 3, di mana saat itu banyak masyarakat orang Yerusalem datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tentu Yohanes tidak tahu isi hati daripada mereka begitu. Ya, karena mereka berbondong-bondong dibaptis, ya mereka juga dibaptis begitu. Ya, jadi orang yang dibaptis dengan cara yang benar, dimasukkan ke dalam air, kalau memang itu tanpa pengertian yang benar, itu harus diulang. Ya, 1000 kali seseorang dibaptis pun, kalau itu misalnya dimasukkan ke dalam air, ya caranya benar 1000 kali. Tetapi kalau memang itu tanpa pengertian yang benar, itu tetap tidak sah atau tidak alkitabiah. Jadi orang itu dibaptis harus dengan pengertian yang benar. Ya, bahwa baptisan itu adalah tanda Injil. Ya, baptisan itu adalah tanda Injil, yaitu gambaran daripada Injil, yaitu kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Gitu ya. Bahwa baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan seseorang. Dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jadi kalau tanpa dasar itu, maka seseorang itu tidak bisa menerima pembaptisan. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang memang sudah mengerti begitu. Nah kalau kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, itu sebenarnya sangat jelas begitu ya. Nah kalau kita lihat misalnya ayat 34 dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku mau bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Nah, ayat 35 ini menjelaskan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi orang itu harus mendengarkan Injil. Jadi sida-sida ini setelah dia mendapatkan penjelasan yang begitu konkret mengenai baptisan, kenapa baptisan muncul pada masa itu, terus apa latar belakangnya, apa syaratnya, apa hubungannya dengan Kristus, apa hubungan perjanjian lama, barulah dia mengatakan pada Filipus, Filipus berhenti, di situ ada air. Apa halangnya jika aku dibaptis, katanya. Filipus menjawab dengan sederhana, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi sebetulnya persoalan baptisan ini harusnya sudah kelar sebetulnya. Kalau kita ulas itu sesuai dengan ilmu jurnalistik begitu. Ya, apa latar belakangnya, mengapa muncul pada saat itu, apa syaratnya, begitu ya. Apa hubungannya dengan perjanjian lama, apa hubungannya dengan Kristus, siapa yang boleh melakukan pembaptisan, di mana boleh dibaptis seperti itu.
apa maknanya. Kalau semua itu sudah terang benderang, maka semua sudah clear begitu. Jadi sebetulnya tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai baptisan itu kalau itu diulas dengan benar. Ya. Jadi sekali lagi, seseorang dibaptis dengan cara yang benar, tapi tanpa pengertian yang benar, itu harus diulang. Apalagi orang yang tidak pernah dibaptis, tetapi dipercik. Ya, jadi baptis itu sekali lagi itu sebenarnya dalam masih bahasa Yunani. Kalau kita lihat dalam Alkitab ini, kata baptis itu adalah bahasa Yunani yang belum diterjemahkan sebetulnya. Ya, bahkan dalam bahasa Inggris sekalipun begitu. Ya, jadi sebenarnya secara umum, pengertian umum, secara generiknya, baptis itu dari kata baptis, baptizo, ya, itu sebenarnya artinya adalah memasukkan sebuah benda atau tangan atau seseorang ke dalam air atau ke dalam sesuatu begitu. Ya, makanya dia selalu ada kata eis, masuk ke dalam. Ya. Sementara kalau yang misalnya dipercik itu kata teknis untuk sebuah benda atau seseorang yang ditetesin. Namanya itu dalam bahasa Yunani rantis. Jadi sebenarnya saya percaya para teolog itu tahu baptisan yang benar itu adalah cara selam. Mereka pasti tahu gitu. Tetapi karena memang gereja mereka melakukan pembaptisan terhadap anak-anak, ya mereka lakukan itu begitu. Ya, mereka tahu bahwa cara yang benar itu masuk dalam air. Ya, Anda boleh tanya kepada mereka, ya, yang mereka sarjana. Ya, kalau sudah sarjana tahu, pasti doktor juga tahulah. Ya, jadi kadang-kadang mereka pura-pura tidak tahu saja begitu. Ya, jadi itulah yang saya ulas hari ini mengenai masalah baptisan, ya, supaya clear dan Anda mengerti dengan baik, supaya Anda tahu bahwa Anda sudah dibaptis dengan benar atau tidak. Kalau Anda belum dibaptis dengan pengertian yang benar, Anda harus dibaptis kembali. Tuhan Yesus memberkati.